seorang janda cantik nan genit, tinggal sendirian di rumah kecilnya. Hidupnya biasa-biasa saja, sampai ia menyadari tetangganya, Bima, pria tampan, kalem, dan sayangnya sudah beristri, adalah sosok yang bikin jantungnya deg-degan setiap malam. Awalnya cuma candaan ringan, panci jatuh, minta tolong benerin genteng, sampai godaan kecil lewat pagar rumah. Tapi lama-lama, candaan itu jadi isyarat nakal yang bikin keduanya makin dekat. Dari sekadar ngobrol kocak di teras, sampai rebahan bareng di sofa dengan posisi serba ambigu. Yang bikin seru, setiap interaksi mereka nggak pernah mulus. Selalu ada bumbu, tersipu-sipu, salah tingkah, sentuhan kecil yang nggak sengaja. Bahkan sampai hampir ketahuan istri Bima ketika mereka sedang asyik-asyiknya bercanda di ruang tamu. Hubungan mereka pun jadi rahasia yang penuh tawa, deg-degan, dan godaan. Maya selalu punya cara bikin suasana panas tapi lucu. Sementara Bima, meski sudah tahu bahaya, malah makin sulit menjauh. Dan klimaksnya, saat hampir ketahuan, justru disitulah mereka merasa makin ketagihan. Bukan lagi sekadar tetangga, tapi partner dalam sebuah permainan rahasia. Permainan yang bisa kapan saja meledak jadi skandal besar. Akhirnya, cerita ini bukan cuma soal cinta terlarang, tapi juga tentang humor, ketegangan, dan godaan yang dikemas ambigu. Pertanyaannya, sampai kapan Maya dan Bima bisa main aman sebelum rahasia mereka terbongkar? Mari kita simak bersama-sama keseruan ceritanya. Maya baru saja pindah ke rumah barunya. Wanita cantik yang arus saja menyandang status janda berusia 34 tahun ini terkenal supel, tapi agak ceroboh. Hari pertama ia menata dapur, ternyata malah kebingungan menyalakan kompor gas. Maya ngomel sendiri sambil membungkuk di dapur. Ya ampun, ini kompor kok kayak lebih pintar dari gue ya? Masa ia kalah sama tabung gas hijau doang? Tiba-tiba dari luar terdengar suara lelaki. Bima, tetangga barunya. Permisi, Mbak baru pindah ya? Saya tetangga depan. Maya yang lagi jongkok buru-buru berdiri, hampir keseleo. Oh iya, Mas. Halo, aku Maya. Kompor aku lagi mogok. Mau masak air aja kayak mau ujian CPNS. Susah bener. Bima tertawa. Suaranya hangat. Waduh, jangan-jangan regulatornya belum pas. Coba saya lihat, Mbak. Maya langsung mempersilakan. Agak malu-malu. Dalam hati dia berkata, ya ampun, baru pindah udah ditolongin tetangga. Senyumnya manis lagi. Hadeh, jangan salah fokus, Maya. Bima jongkok, ceklek-ceklek regulator gas. Maya berdiri di sampingnya sambil nyengir. Maya bercanda. Hati-hati loh, Mas. Jangan-jangan tabung gasnya meledak. Nanti yang gosong bukan dapurnya, tapi hati saya. Bima kaget, menoleh sebentar, lalu tertawa. Waduh, baru kenalan udah gombalnya tingkat RT nih. Tapi ya lumayan, jadi semangat benerin kompor. Beberapa detik kemudian, api menyala ces. Maya tepuk tangan. Yeay, kompor aku hidup. Mas Bima pahlawan dapur. Bima berdiri, mengelap tangannya. Bukan apa-apa, Mbak. Kalau nggak ada saya, mungkin Mbak masaknya pakai lilin kali ya. Maya nyengir sambil melipat tangan di dada. Ih, Mas bisa aja. Tapi kalau Mas nggak nolongin, paling aku manggil ojol makanan. Cuma kalau ojol kan nggak ganteng kayak Mas Bima. Bima pura-pura batuk. Wajahnya merah sedikit. Aduh Mbak, nanti istri saya cemburu lagi kalau denger. Maya cepat-cepat menutup mulut. Pura-pura panik. Iya ya, aduh maaf. Jangan bilangin istri Mas ya. Aku cuma bercanda kok. Tapi bercanda yang tulus. Hehe. Mereka berdua tertawa. Suasana jadi cair. Sejak itu, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda tiap kali melihat Bima. Sementara Bima pulang dengan senyum kecil. Dalam hati ikut geli dengan kelakuan tetangga barunya yang penuh canda. Setelah kejadian, kompor hidup kembali. Maya dan Bima mulai sering berpapasan. Kadang hanya sekadar saling sapa. Kadang ada obrolan singkat yang malah bikin suasana jadi kocak. Suatu pagi,
Maya sedang nyapu halaman rumahnya. Masih dengan gaya cerobohnya, dia malah nyapuin dedaunan ke arah sepatu Bima yang baru saja keluar rumah. Bima nyeletuk, "Wah, ini cara baru nyapa tetangga ya Mbak? Sepatu saya dikasih bonus daun kering." Maya terkejut, buru-buru minta maaf sambil cekikikan. "Aduh, maaf Mas, refleks. Soalnya sapu aku kayaknya jatuh cinta sama sepatu Mas." Bima geleng-geleng kepala, tapi senyum gak bisa disembunyikan. "Hati-hati loh, nanti bukan sapunya aja yang jatuh cinta." Maya pura-pura kaget, tangannya nutup mulut. "Waduh, Mas bisa aja. Bahaya nih, bisa bikin aku susah tidur kalau dikasih kode begitu." Mereka berdua ketawa bareng, walaupun dalam hati sama-sama sadar kalau candaan itu ada bumbu lebihnya. Sore harinya, Maya tiba-tiba datang ke rumah Bima. "Permisi, Mas, numpang nanya, boleh titip gula nggak? Aku lagi pengen bikin teh manis, tapi gula aku habis. Masa aku bikin teh kepahitan kayak hidup jomblo?" Bima ngakak sambil ambilkan gula. "Loh, kalau teh pahit kan sehat, Mbak. Tapi kalau hidup pahit, ya, itu sih perlu tetangga buat manis-manisin." Maya langsung melotot kecil, pura-pura marah. "Ih, Mas gombalnya udah kayak sales madu keliling. Tapi aku suka." Bima nyodorin gula ke Maya. "Nih, gulanya. Jangan-jangan nanti tiap sore Mbak mampir ke sini ya? Hari ini gula, besok garam, lusa mungkin nyari tetangganya sekalian." Maya ketawa. Tangannya sempat menyentuh jari Bima saat menerima gula. Sentuhan kecil itu bikin suasana jadi hening sebentar. Maya buru-buru mengalihkan perhatian. "Hahaha, enggak kok, Mas. Aku enggak segitunya. Tapi kalau ditawarin sih, ya enggak nolak." Setelah Maya pamit, Bima menutup pintu pelan. Senyumnya masih tersisa. Istrinya memang sedang di luar kota waktu itu, jadi rumah agak sepi. Ada rasa aneh dalam hati Bima, antara senang dengan keceriaan Maya, tapi juga sadar ada batas yang seharusnya tidak dilewati. Sementara Maya di rumahnya menatap teh manis yang baru dibuat. Ia senyum sendiri sambil berkata lirih, "Haduh, bahaya banget nih tetangga. Baru ketemu sebentar, udah bikin jantung aku kayak kompor tadi, nyala terus." Beberapa hari setelah kejadian pinjam gula, Maya mulai punya kebiasaan aneh. Sengaja nongol di luar rumah pada jam yang kira-kira sama dengan Bima keluar. Entah itu nyapu halaman, pura-pura buang sampah, atau sekadar berdiri ngelihatin kucing tetangga. Pagi-pagi, Maya keluar bawa plastik sampah. Pas banget Bima lagi nyiram tanaman. Maya senyum sambil melambai. Mas Bima, wah, tanamannya disiram tiap pagi ya? Pantes aja seger. Istrinya juga sering disiram perhatian gitu nggak, Mas?" Bima kaget, terus ngakak. Waduh, pertanyaannya jebakan banget itu. "Mbak, nanti saya jawab iya." Mbak makin patah hati. Kalau saya jawab enggak, bisa berabe urusannya di dalam rumah. Maya ketawa ngakak sambil geleng-geleng kepala. "Hahaha, Mas pinter ngeles juga ternyata. Tapi nggak apa-apa, aku suka cowok yang jago ngeles. Jadi kalau aku baper, bisa cepat dihibur." Siangnya, Maya pura-pura kesulitan mindahin galon. Dia sengaja agak berisik biar Bima dengar. Bener aja, Bima langsung nyamperin. "Waduh Mbak Maya, jangan angkat sendirian dong. Itu galon isinya bukan cuma air, tapi beban hidup juga." Maya cekikikan sambil nunjuk galon. "Iya nih, Mas, aku kan cewek rapuh. Masa angkat yang berat-berat? Kalau hati sih aku sanggup, tapi galonnya ampun, nggak kuat." Bima bantuin. Dengan mudahnya galon dipasang ke dispenser. Maya pura-pura kagum. "Wah, Mas Bima kayak superhero. Galon aja tunduk. Jangan-jangan tetangga sebelah juga bisa dibuat tunduk ya?" Bima melirik, pura-pura serius. Itu tergantung tetangganya. Kalau tetangganya suka goda-godain, ya lama-lama bisa goyah juga." Maya langsung ketawa kecil, sambil menutup mulut. "Aduh Mas, jangan ngomong gitu. Aku kan gampang ger.
Bahaya loh kalau aku beneran percaya. Sore menjelang maghrib, Maya duduk di teras sambil makan keripik. Bima lewat depan rumah. Baru pulang kerja. Maya nyamperin pagar sambil nyodorin plastik kecil. "Mas, ini keripik. Cobain deh. Tapi hati-hati ya. Gurihnya bisa bikin nagih." "Kayak siapa gitu?" Bima ngakak sampai garuk-garuk kepala. "Ya ampun Mbak Maya. Ini tetangga atau stand up comedian sih? Kalau tiap hari diginiin, saya bisa ketagihan lebih cepat dari keripik." Mereka sama-sama ketawa. Tapi tatapan mata mereka mulai lebih lama dari biasanya. Ada jeda hening di sela canda. Seolah masing-masing sadar kalau godaan kecil itu bukan sekadar main-main. Malam itu, di rumahnya masing-masing, mereka sama-sama kepikiran. Maya tiduran sambil main HP, senyum-senyum sendiri. "Duh, tetangga sebelah ini ya, bikin candaan jadi kayak kode keras. Aduh, Maya, jangan baper kebangetan deh." Sementara Bima duduk di ruang tamu, istrinya belum pulang kerja. Dia menatap tembok sambil nyengir tipis. "Waduh, ini tetangga baru kok bikin suasana rumah jadi rame ya. Jangan sampai kebablasan deh." Suatu sore, Maya menjemur kasurnya di teras biar kena matahari. Tiba-tiba angin kencing bikin salah satu bantal terbang jatuh ke depan rumah Bima. Bima nemuin, terus teriak, "Mbak Maya, ini bantalnya nyasar. Jangan-jangan bantalnya kabur karena nggak betah tidur sendirian." Maya ngakak sambil nyamperin. "Hahaha, bener juga mas. Mungkin bantalnya iri lihat tetangga sebelah tidurnya ada temennya. Kasian ya, bantal aku malah kesepian." Bima nyeletuk nakal. "Kalau bantalnya kesepian, nanti bisa saya titipin aja. Soalnya saya punya 2 bantal, lebih dari cukup kok." Maya pura-pura kaget. Tangannya menepuk mulut. "Waduh, mas, nanti salah paham loh. Jangan-jangan bukan bantalnya yang pengen numpang. Tapi aku sekalian ditawarin paket ranjang." Bima ngakak. Buru-buru geleng-geleng. "Astaga Mbak Maya, tetangga model apa sih ini? Baru pindah udah promosi diri begitu." Maya nyengir nakal. "Loh, aku kan cuma bercanda. Tapi kalau mas ketawa, berarti ada benernya juga tuh." Beberapa hari kemudian, Maya teriak-teriak kecil minta bantuan angkat kasur baru yang diantar tukang. Bima langsung datang, ikut bantuin. Pas kasurnya sudah di dalam, Maya nyeletuk sambil kipas-kipas keringetan. "Mas, ini kasur empuk banget loh. Kalau ditidurin sendirian sayang banget. Kayak sofa bioskop tapi nggak ada temennya." Bima mendecak, setengah ketawa. "Ya ampun mbak, bisa-bisanya nyindir tetangga pakai kasur baru. Saya bantuin bawa, malah kena gombal gratisan." Maya duduk sebentar di tepi kasur, menepuk-nepuk. "Mas coba duduk deh, enak banget. Tapi hati-hati, kalau kelamaan duduk bisa kebayang-bayang yang enggak-enggak." Bima ngakak sambil ngelus jidat. "Aduh mbak, nanti kalau saya kebayang beneran gimana? Bisa-bisa saya nggak berani pulang ke kamar istri saya." Maya nyengir jahil, matanya melirik nakal. "Hahaha, tenang mas, aku kan cuma kasih review, bukan kasih free trial." Setelah itu mereka berdua ketawa bareng sampai pegel perut. Tapi begitu Bima pamit pulang, suasana mendadak hening. Maya memandangi kasur barunya sambil menghela napas, lalu ngomong sendiri, "Haduh, kasur baru aja udah punya cerita kocak sama tetangga. Jangan-jangan nanti malah jadi tempat curhat juga." Sementara Bima berjalan pulang sambil garuk-garuk kepala, dalam hati berkata, "Candaan ini kalau kebablasan, bisa runyam. Tapi kok rasanya seru ya?" Sore itu, awan menggantung kelabu. Angin berhembus pelan. Udara lembab menempel di kulit. Maya baru selesai menjemur pakaian ketika tetes hujan pertama jatuh. Dalam beberapa menit saja, langit seperti menumpahkan seluruh isi hatinya. "Mampus!" gumam Maya sambil buru-buru ngangkat jemuran. Tapi terlambat. Air hujan sudah mengalir deras, membasahi sebagian pakaian. Saat ia sibuk menarik jemuran, suara tetesan lain terdengar dari dalam rumah. "Tok, tok, tok." Maya menoleh.
Ternyata atap ruang tamunya bocor parah. Air jatuh menetes tepat di atas sofa barunya. Ya ampun, sofa kesayanganku. Baru sebulan beli udah kayak ditembakin air mancur. Maya panik. Sibuk mindahin sofa sambil naruh ember. Tapi tentu saja, dalam kondisi genting itu, siapa lagi yang muncul? Betul, Bima. Ia berdiri di pagar dengan jas hujan masih menempel. Mbak Maya, waduh, rumahnya bocor ya? Saya lihat dari depan tadi kayak air ngalir keluar atap. Maya langsung teriak. Separuh lega separuh gengsi. Iya mas, bocor gede banget. Aku udah kayak main puzzle sama ember. Tapi kalah sama derasnya air. Bima nyengir. Lalu masuk dengan cepat. Udah, sini biar saya cek. Kebetulan saya bawa tangga kecil di rumah. Beberapa menit kemudian, Bima sudah naik ke atap. Maya berdiri di bawah, megangin senter. Mas, hati-hati ya. Jangan sampai jatuh. Nanti bukan atapnya yang bocor, tapi aku yang jebol hatinya. Teriak Maya sambil ketawa sendiri. Bima berhenti sebentar, menoleh ke bawah sambil nyengir. Mbak ini kalau ngomong suka bikin deg-degan. Saya takut bukan karena atapnya rapuh, tapi takut ketularan gombalnya. Maya tertawa keras, tapi dalam hati ia senyum-senyum sendiri. Ya ampun, kok aku makin suka aja lihat dia kerja serius begini. Setelah 20 menit sibuk di atas, Bima turun lagi dengan wajah basah kena hujan. Tangannya kotor, bajunya lembab. Udah saya tambal seadanya. Minimal nggak banjir dululah malam ini, katanya sambil menghela napas. Maya buru-buru ngasih handuk kecil. Aduh, mas jadi basah kuyup begini. Maaf ya. Sini, lap dulu. Kalau sakit nanti repot. Tetangga aku jadi nggak ada yang ganteng lagi. Bima ketawa, nerima handuk. Wah, kalau gitu saya jadi semangat sehat terus. Ada tetangga yang rajin muji begini soalnya. Setelah beres, Maya menyeduh 2 cangkir kopi panas. Mereka duduk di ruang tamu, ditemani suara hujan deras di luar. Maya menyerahkan cangkir. Nih mas, kopi panas. Cocok banget sama suasana hujan gini. Tapi hati-hati, jangan sampai ke bawah suasana terus jadi baper. Bima terbahak. Ya ampun mbak, kopinya aja udah manis. Apalagi kalau sambil ditemenin tetangga cantik. Bisa ke bawah suasana beneran. Maya meneguk kopinya sambil pura-pura malu. Gitu mas ngomongnya. Jangan bikin aku salah tingkah deh. Nanti aku yang meleleh kayak gula. Mereka sama-sama ketawa. Tapi obrolan gak berhenti sampai di situ. Bima mendesah pelan. Matanya memandangi hujan. Tahu nggak, mbak, kadang saya iri sama hujan. Maya menaikkan alis. Loh, kenapa bisa iri sama hujan? Kan hujan bikin becek, mas. Bima menoleh. Senyumnya samar. Soalnya hujan bisa jatuh bebas kemana aja dia mau. Sementara saya harus hati-hati sama langkah saya sendiri. Maya terdiam sebentar. Hatinya ikut berdebar. Ia cepat-cepat menutupi suasana serius itu dengan candaan. Waduh, mas, kalau gitu jangan iri sama hujan dong. Iri sama aku aja. Soalnya aku bisa jatuh hati tanpa izin siapapun. Bima hampir tersedak kopinya. Mereka berdua langsung ngakak bareng. Tapi tatapan mata mereka kali ini lebih lama dari biasanya. Maya menunjuk sofanya yang masih kena tetesan kecil meski sudah dipindah. Mas, ini sofanya udah kayak korban banjir. Kalau aku tidur di situ bisa-bisa mimpi renang. Bima berdiri, memeriksa. Ya udah mbak, tidurnya jangan di sofa. Di kasur aja. Maya langsung nyeletuk cepat. Penuh candaan nakal. Wah, mas kok tahu aku suka tidur di kasur? Jangan-jangan mau ikut survei posisi tidur tetangga ya? Bima ngakak sambil garuk-garuk kepala. Jangan ngawur deh. Saya kan cuma kasih saran sehat. Tapi kalau mbak ngajak survei, itu lain cerita. Maya menutup wajah dengan bantal. Ketawa sampai merah pipinya. Astaga mas, candaan kita makin kemana-mana nih. Bahaya loh. Jangan-jangan nanti bantal aku malu dipakai tidur.
Tiba-tiba listrik padam. Rumah gelap gulita. Hanya suara hujan yang terdengar. Maya spontan teriak kecil. Ih gelap. Aku benci banget gelap, Mas. Bima cepat-cepat nyalain senter HP. Tenang Mbak, jangan takut. Nih, ada cahaya. Anggap aja lagi candlelight dinner dadakan. Maya langsung ketawa meski masih gugup. Hahaha, Mas ada-ada aja. Candlelight dinner tapi menunya kopi sama hujan. Bima menggeser kursinya lebih dekat, supaya senter cukup menerangi mereka berdua. Dalam cahaya redup itu, wajah mereka terlihat lebih dekat dari biasanya. Maya berbisik sambil senyum. Kalau tetangga lihat kita begini, kira-kira mereka bilang apa ya? Bima ikut tersenyum tipis. Ya paling dikira kita lagi latihan adegan sinetron. Tetangga cantik dan tetangga ganteng, yang sayangnya nggak jodoh. Maya menggigit bibir, menatapnya lama. Siapa bilang nggak jodoh? Kadang jodoh itu bukan soal status, tapi soal siapa yang bikin hati deg-degan tiap hari. Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan deras sebagai musik latar. Tak lama, listrik kembali menyala. Suasana kembali normal, seolah momen tadi hanya hayalan. Bima berdiri, menaruh cangkir kosong. Wah, sudah malam. Saya balik dulu ya, Mbak. Nanti istri saya pulang. Maya mengangguk, pura-pura ceria. Iya Mas, makasih ya udah jadi pahlawan hari ini. Kalau nggak ada Mas, mungkin aku udah tidur pakai payung di dalam rumah. Bima tertawa kecil, lalu melangkah keluar. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh sebentar, menatap Maya dengan senyum yang sulit dijelaskan. Maya berdiri di pintu, memandangi punggung Bima yang menjauh sambil bergumam pelan. Hujan hari ini, kayaknya nggak cuma bikin rumahku bocor, tapi juga bikin hatiku jebol. Setelah listrik hidup lagi, Maya menyadari rambut Bima masih basah kena hujan tadi. Ia buru-buru mengambil handuk kecil dari kamar, lalu menyodorkannya. Maya, Mas, ini rambutnya masih basah. Lap dulu deh, nanti masuk angin. Kalau masuk angin, siapa lagi yang nolongin aku kalau atap bocor lagi? Bima, sambil mengelap rambut. Hahaha, Mbak ini mikirin saya apa mikirin bocornya? Maya mendekat, iseng mengacak-acak rambut Bima dengan handuk. Ya dua-duanya dong. Tapi jujur aja Mas, rambut basah gini bikin Mas kayak bintang FTV yang abis kehujanan, terus tiba-tiba jatuh cinta sama tetangga cantik. Bima ngakak, wajahnya agak memerah. Waduh, jangan-jangan ini naskah FTV-nya Mbak Maya sendiri ya? Endingnya pasti saya jadi korban gombalan tiap episode. Maya nyengir, ya kan seru, Mas. Apalagi kalau episodenya tayang tiap malam, bisa bikin aku susah tidur nyenyak. Maya tiba-tiba teringat bantal sofa yang masih lembab. Ia ambil bantal itu, menepuk-nepuknya. Maya, sambil nyodorin ke Bima. Mas, duduk deh pakai bantal ini. Tapi hati-hati ya, bantalnya agak nakal. Suka bikin orang yang duduk jadi betah nggak mau pulang. Bima menaruh bantal di pangkuannya, lalu pura-pura serius. Waduh, kalau bener gitu, bahaya dong. Nanti istri saya curiga kenapa suaminya betah nongkrong di rumah tetangga. Maya mendekat sedikit, matanya berkilat nakal. Kalau ada yang nanya, bilang aja bantalnya yang nyandra, bukan baknya. Bima ngakak sampai geleng-geleng kepala. Mbak ini serius apa ngepreng sih? Maya pura-pura polos. Aku MAH selalu serius kalau soal bantal dan ranjang, Mas. Bima terbatuk pelan. Jelas-jelas salah tingkah. Saat mereka ngobrol sambil ketawa, Maya iseng naruh cangkirnya terlalu dekat dengan Bima. Begitu mau ngambil, tangan mereka bersentuhan. Maya buru-buru tarik tangannya, tapi sambil ketawa geli. Yupes, maaf Mas, tanganku nyasar. Tapi jujur ya, tangannya Mas hangat banget. Bima tersenyum tipis, mencoba meredakan ketegangan. Ya iyalah, barusan kan megang kopi panas. Maya menunduk, cekikikan. Hahaha, alasan.
Padahal aku tahu itu hangatnya bukan dari kopi doang. Karena hujan di luar masih deras dan anginnya masuk lewat jendela, Maya pura-pura menggigil. Maya, duh dingin banget mas. Aku beneran butuh selimut nih. Sayangnya selimut aku masih basah kena bocor. Bima nyengir. Wah, kalau gitu saya pulang dulu deh. Ambil selimut di rumah. Maya buru-buru menahan lengannya. Jangan. Nanti malah makin basah kehujanan lagi. Duduk aja sini, dekat aku. Kan lebih hangat. Bima sempat bengong. Lalu akhirnya duduk sedikit lebih dekat. Jarak mereka tinggal sejengkal. Maya pura-pura senang, menepuk pahanya sendiri. Maya, nah gitu dong. Hangat kan? Jangan khawatir mas. Aku nggak gigit kok. Bima tertawa kecil. Ya tapi saya khawatir bukan digigit, Mbak. Tapi digodain terus. Maya memiringkan kepala, menatapnya lama. Kalau aku godain terus, kira-kira mas kabur. Apa malah balik lagi besok? Bima terdiam sebentar, lalu tertawa canggung. Pertanyaan jebakan lagi nih. Aduh, tetangga satu ini bener-bener bikin saya nggak bisa tidur tenang. Setelah hujan agak reda, Bima pamit. Maya mengantar sampai depan pintu. Maya sambil nyengir. Makasih ya mas. Hari ini aku nggak cuma dapat atap yang nggak bocor, tapi juga dapat tetangga yang bikin lupa dingin. Bima menatapnya sebentar. Senyumnya samar tapi matanya hangat. Ya sama-sama. Mbak, jaga-jaga ya. Jangan sampai masuk angin. Kalau sakit nanti nggak ada yang gombalin saya lagi. Mereka sama-sama ketawa. Tapi begitu pintu tertutup, Maya menempelkan punggungnya ke daun pintu, menepuk dadanya. Hadeh, ini hati aku bocor juga nih kayak atap tadi. Sedangkan Bima berjalan pulang dengan kepala menunduk. Dalam hati ia berbisik, bahaya, bahaya banget. Tapi kok nagih ya? Sudah 3 hari sejak insiden bocor dan bantal nakal. Maya jadi makin sering mencari alasan buat ketemu Bima. Kadang pura-pura minta tolong, kadang sok-sok ketuk pintu tetangga dengan dalih sepele. Pagi itu, Maya mengetuk pintu rumah Bima sambil membawa wajan kosong. Bima yang baru bangun, masih pakai kaos oblong lusuh, keluar dengan muka ngantuk. Maya, sok serius. Mas, numpang nanya, kalau goreng telur biasanya minyaknya dipanasin dulu atau telurnya dimasukin dulu? Bima melotot. Hah? Mbak Maya serius nanya gitu? Itu MAH dasar dapur. Maya nyengir jahil. Ya kan aku lagi belajar jadi istri yang baik. Mas, siapa tahu nanti ada yang butuh dimasakin tiap pagi. Bima langsung terbatuk. Uhuk. Astaga, Mbak, tolong jangan lempar kode pagi-pagi gini. Saya belum sarapan. Maya pura-pura polos, menggigit bibir sambil menatap wajahnya. Iya ya. Maaf, jadi, mas bisa ajarin aku cara goreng telurnya nggak? Bima menepuk jidat. Ya ampun, goreng telur aja kudu tutor segala. Tapi akhirnya Bima pun ikut ke rumah Maya. Dan dimulailah sesi, kelas memasak, penuh kekonyolan. Bagian 2, adegan dapur yang menggoda. Di dapur, Maya menyalakan kompor. Api nyala agak besar. Bima langsung panik. Bima, Mbak, itu apinya kebesaran. Jangan kayak hati Mbak Maya yang lagi membara. Maya ngakak sambil menepuk lengan Bima. Mas bisa aja. Tapi bener sih, hati aku lagi kebakaran tiap lihat mas berdiri di dapur gini. Bima mendecak. Duh, ini kalau ada CCTV, istri saya bisa langsung pasang spanduk. Awas tetangga genit. Maya cuma cekikikan. Lalu ia ambil telur. Tapi saking gugupnya malah pecah di luar wajan, belepotan di lantai. Maya, UPS, salah posisi nih mas. Telurnya meleset. Bima, hadeh, kalau soal posisi, Mbak kayaknya harus banyak latihan deh. Maya menoleh, matanya menyipit nakal. Kalau ada partner latihannya sih aku yakin bisa lebih mahir. Bima langsung diam, telinganya memerah. Mbak, sumpah,
Ini omongan kita lama-lama bisa masuk sensor KPI. Saat Bima bantu ngangkat panci, tubuhnya tanpa sengaja bersentuhan dengan Maya. Bahunya menyentuh punggung Maya, bikin Maya pura-pura terlonjak. Maya cekikikan. "Mas, jangan dorong dari belakang gitu dong. Aku kaget." Bima, "Loh, itu saya nggak sengaja. Lagian saya cuma nyenggol dikit." Maya melirik nakal. "Nyenggol dikit aja bikin aku deg-degan. Apalagi kalau banyak." Bima langsung menutup wajah dengan tangan. "Astaga, Mbak, tolonglah. Jangan kasih kode sambil masak telur. Saya takut telurnya gosong." Maya menepuk panci sambil ngakak. "Hahaha, ya udah, telurnya jangan gosong. Hatiku aja yang boleh gosong kalau Mas terus bikin aku deg-degan." Selesai masak, walau dapurnya lebih mirip TKP ketimbang dapur normal, mereka pindah ke ruang tamu. Maya sengaja duduk mepet. Sama kayak dulu, Maya sambil mengunyah telur dadar yang mirip abstrak. "Mas, jujur deh, enakan masakan aku apa masakan istri Mas?" Bima menatap telur gosong di piring, lalu menatap Maya. "Kalau soal rasa, jelas masakan istri saya. Tapi kalau soal suasana, yah, masakan Mbak Maya jauh lebih menggoda." Maya langsung bersorak kecil. "Tuh kan, aku menang di suasana. Itu penting loh Mas, karena makan tuh bukan cuma soal lidah." Bima langsung memotong, nyengir nakal. "Iya, tapi soal lidah juga jangan disepelein, Mbak." Maya menoleh cepat. Wajahnya merah tapi cekikikan. "Mas Bima, sumpah, kalau ngomong soal lidah gini aku nggak kuat. Hahaha." Bima pura-pura polos. "Loh, maksud saya lidah buat ngerasain makanan. Pikiran Mbak Maya kemana coba?" Maya geleng-geleng, ngakak sambil nutup muka pakai bantal. "Astaga, kita ini tetangga apa duet lawak sih?" Maya mengambil bantal sofa yang dulu pernah jadi bahan candaan. Ia melempar pelan ke arah Bima. "Maya, nih Mas, bantal favoritmu. Siap-siap ya. Bantal ini suka bikin orang lupa pulang." Bima mendekap bantal sambil bercanda. "Kalau bantalnya gini, saya rela tidur di sini aja." Maya langsung mencondongkan tubuh. Jarak wajah mereka tinggal sejengkal. "Beneran? Nanti aku bikinin tempat tidur darurat deh. Tapi, ya seadanya, ranjang aku kan cuma satu." Bima terbatuk lagi. Matanya melotot. Jangan ngadi-ngadi, Mbak. Itu udah kelewatan level tetangga ramah." Maya menyender santai, tertawa geli. Ya namanya juga bercanda. "Tapi jujur ya Mas, kalau aku bilang gitu, masalah tingkahnya gemesin banget." Setelah ketawa-tawa reda, Maya tiba-tiba jadi agak serius. Ia menatap Bima dengan mata teduh. "Maya, Mas, aku tahu kok Mas sudah punya istri. Aku nggak mau ganggu rumah tangga orang. Tapi, aku juga nggak bisa bohong kalau aku nyaman banget tiap deket Mas." Bima terdiam, memainkan jari di pangkuannya. "Ya, gimana ya Mbak? Saya juga sadar. Tiap ngobrol sama Mbak, rasanya kayak balik muda lagi. Kayak punya rahasia kecil yang bikin hidup lebih berwarna." Maya tersenyum tipis. "Jadi kita anggap aja ini rahasia tetangga ya, Mas? Rahasia yang bikin kita ketawa, tapi juga bikin deg-degan." Bima menatapnya lama, lalu tersenyum kecut. "Iya, rahasia. Tapi hati-hati, Mbak. Rahasia kadang lebih susah dijaga daripada telur ceplok." Maya ngakak lagi. Suasana tegang kembali cair. "Hahaha, iya Mas. Tapi kalau telurnya pecah, kan masih bisa dimakan. Nah kalau rahasia pecah, palingan kita jadi bahan gosip tetangga. Seru juga tuh." Sambil ngobrol, Maya pura-pura merapikan kerah kaos oblong Bima. Tangannya menyentuh kulit lehernya sebentar. Maya senyum nakal. "Mas, bajunya berantakan. Untung aku yang rapihin. Kalau orang lain yang lihat bisa salah paham." Bima menahan napas sebentar, lalu tertawa hambar. "Yang salah paham itu saya, Mbak." Tangan Mbak tuh kayak setrum. Sekali nyentuh langsung nyetrum ke kepala.
Maya makin ngakak. Hahaha. Ya ampun mas. Masa aku jadi PLN sih? Bima. Iya. PLN versi portable. Bisa bikin rumah tangga orang anjlok listriknya. Waktu udah sore. Bima pamit pulang. Tapi sebelum keluar pintu, Maya nyeletuk dengan senyum manis. Mas, makasih ya. Hari ini bukan cuma telurnya yang aku goreng, tapi juga hatiku yang makin mateng gara-gara mas. Bima hanya bisa geleng-geleng sambil nyengir. Aduh, hati-hati mbak. Jangan sampai gosong keburu dimakan orang. Begitu Bima keluar, Maya menutup pintu pelan, lalu bersandar dengan wajah memerah. Hadeh, ini bukan tetangga biasa. Ini tetangga edisi spesial, limited edition. Sedangkan di rumahnya, Bima duduk di kursi sambil menghela napas panjang. Bahaya banget ini. Tapi, kok rasanya nyari-nyari alasan buat balik lagi ya? Malam itu, listrik sudah normal. Tapi Maya malah memanggil Bima ke teras rumahnya. Mas, aku nggak bisa tidur nih. Kayaknya gara-gara kopi tadi sore. Temenin ngobrol bentar dong. Bima awalnya ragu, tapi akhirnya duduk di kursi teras. Mereka hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Maya sambil menguap manja. Sebenarnya aku bisa tidur sih, Mas, kalau ada yang bacain dongeng. Tapi sayang, di sini nggak ada pangeran. Bima nyinyir, sambil meneguk teh hangat yang disuguhkan Maya. Kalau pangeran MAH nggak mungkin nongkrong di teras kayak gini. Mbak, paling mentok tetangga ganteng tapi udah beristri. Maya langsung ngakak. Tangannya refleks menepuk paha Bima. Wah mas, pinter banget sih ngatain diri sendiri. Tapi jangan salah, kadang tetangga ganteng itu lebih seru daripada pangeran. Tepukan tangannya nggak keras, tapi bikin Bima kaget. Apalagi Maya nggak buru-buru menarik tangannya, malah dibiarkan menempel sebentar. Karena dingin, Maya pura-pura menggigil. Mas, kok anginnya nyusup banget ya? Aku merinding loh. Tanpa diminta, Bima sedikit menggeser kursinya mendekat. Tapi Maya malah protes. Jangan kursinya yang maju, Mas. Orangnya aja yang dekat sini. Biar hemat tenaga. Bima geleng-geleng sambil ketawa. Tapi dia nurut juga. Duduk mepet. Sekarang bahu mereka hampir bersentuhan. Maya menoleh cepat. Pura-pura kaget. Mas, deket amat? Jangan-jangan mas udah kecanduan sama aku ya? Bima buru-buru menyangkal. Waduh, nggak gitu juga mbak. Maya cekikikan. Lalu menepuk-nepuk bahu Bima. Tenang aja mas. Aku nggak gigit. Paling, nyubit dikit. Ia benar-benar menjepit lengan Bima pakai jarinya. Membuat Bima meringis sambil ketawa. Maya tiba-tiba membawa bantal kecil dari dalam rumah. Ia menaruhnya di pangkuan Bima. Maya, nih mas, biar nyaman. Tapi hati-hati ya. Bantal ini suka bikin orang jadi betah dan ngantuk. Kadang juga bikin mimpi aneh-aneh. Bima pura-pura serius. Mimpi apa tuh biasanya? Maya menunduk sedikit. Suaranya diturunkan. Ya, mimpi lagi tidur bareng tetangga. Misalnya, Bima terbatuk. Jelas-jelas salah tingkah. Mbak, kalau ngomong gitu bisa bikin saya kebayang loh. Maya nyengir nakal. Ya udah, jangan dibayangin. Rasain aja. Bima bengong. Maya cepat-cepat menutupinya dengan tawa. Hahaha bercanda mas. Jangan serius amat. Nanti jantung mas copot. Saat ngobrol, Maya pura-pura membetulkan posisi duduknya. Kakinya sedikit menyenggol kaki Bima di bawah meja kecil teras. Bima, mbak, itu kaki siapa ya? Maya pura-pura bingung. Kaki aku sih. Masa kaki tetangga yang lain nyasar ke sini? Bima nyengir kaku. Ya tapi jangan nempel gitu dong. Maya menatapnya lama. Kenapa? Takut ya? Kaki aku nggak gigit kok. Paling hangat dikit. Bima akhirnya tertawa kecil. Tapi ia juga nggak geser kakinya, membiarkan kontak itu terjadi. Maya dalam hati bersorak menang. Maya tiba-tiba jadi serius. Mas, aku tuh kadang suka iri. Iri sama istrinya mas.
Dia punya seseorang yang setia, lucu, rajin benerin atap, bisa bikin kopi, lengkap deh. Bima terdiam, lalu menjawab pelan. Ya jangan irilah, Mbak. Semua orang punya bagiannya masing-masing. Maya menatap lurus ke arah Bima. Wajahnya serius tapi tetap ada senyum nakal. Tapi kalau aku pengen bagian Mas, gimana? Bima langsung salah tingkah. Wajahnya merah. Mbak ini kok bicaranya makin bahaya ya? Maya ngakak. Langsung menepuk dadanya sendiri. Hahaha, tenang Mas. Aku cuma bercanda. Lagian kalau serius, Mas sudah kabur dari tadi. Bima menghela napas lega. Tapi senyumnya masih kaku. Karena dingin makin menusuk. Maya tiba-tiba mengajak. Mas, masuk ke dalam aja yuk. Di luar makin dingin. Di dalam kan ada sofa empuk. Gak usah takut. Sofaku setia kok. Belum pernah dipakai bareng orang lain. Bima menggaruk kepala. Ragu. Mbak, ngomongnya jangan bikin salah paham gitu dong. Maya mencondongkan badan. Berbisik nakal. Emang aku sengaja bikin salah paham. Soalnya salah paham itu kadang lebih seru. Mereka akhirnya masuk. Maya menjatuhkan diri ke sofa. Lalu menepuk sebelahnya. Ayo Mas, duduk. Jangan malu-malu. Sofa ini muat 2 orang kok. Bahkan 3 juga bisa. Asal rapet-rapetan. Bima duduk. Dan tentu saja Maya langsung bersandar santai. Kepalanya nyaris menyentuh bahu Bima. Obrolan mereka terus berlanjut. Tentang hal-hal ringan. Tapi selalu berujung candaan menggoda. Maya makin berani dengan sentuhan-sentuhan kecil. Sedangkan Bima mulai terjebak antara menolak atau menikmatinya. Dalam hati Maya berkata, pelan-pelan aja. Yang penting Mas Bima udah mulai terbiasa sama aku. Nanti juga nyerah sendiri. Sedangkan Bima dalam hatinya bergumam. Aduh, ini tetangga niatnya ngobrol apa ngerjain saya sih? Tapi, kenapa saya nggak mau pulang ya? Malam makin larut. Maya yang sudah setengah rebahan di sofa menatap Bima dengan mata setengah merem. Mas, kok aku makin ngantuk ya? Padahal tadi katanya aku nggak bisa tidur. Bima gelisah. Ia sudah tahu arah pembicaraan ini. Mbak, kalau ngantuk ya tidur aja. Saya pulang sekarang biar Mbak bisa istirahat. Maya cepat-cepat menahan lengan Bima. Jangan pulang dulu. Temenin bentar aja. Soalnya kalau sendirian suka kebayang-bayang. Bima menelan ludah. Kebayang apa? Maya senyum nakal. Sambil menyandarkan kepalanya ke bahu Bima. Kebayang tetangga ganteng yang udah duduk di sebelah aku. Bima langsung salah tingkah. Maya malah makin menjadi. Ia menggeser diri lebih dekat. Tangannya dengan enteng menyentuh lengan Bima. Maya pura-pura meraba otot lengan Bima. Wih, Mas ternyata berotot juga ya. Pantes aja genteng bisa diganti sendirian. Tangan kayak gini kalau mijit pasti enak deh. Bima langsung tersedak ludah. Mbak, jangan aneh-aneh. Saya takut kalau dengerin terus malah keikut mimpi. Maya tertawa cekikikan. Ya udah mimpiin aja. Mas, kadang mimpi lebih asik daripada kenyataan. Ia menepuk-nepuk dadanya sendiri. Kalau masih belum bisa tidur, sini aja tidurnya di sini. Bahuku masih kosong kok. Empuk loh. Bima geleng-geleng. Tapi jelas-jelas dia nggak langsung nolak. Maya pura-pura menggeliat. Badannya miring dan akhirnya setengah rebahan di pangkuan Bima. Kok enak ya di sini? Mas, aku pinjem pahanya buat bantal ya. Nggak apa-apa kan? Bima kaku. Mbak, nanti kalau ada yang lihat gimana? Maya senyum kecil, menatap ke atas dari pangkuannya. Lah, siapa yang mau lihat tengah malam gini? Kucing aja udah tidur. Kecuali, kalau Mas Bima sendiri yang takut ketahuan. Bima garuk-garuk kepala. Ya takutlah, namanya juga tetangga. Maya mengedipkan mata. Tenang aja, Mas. Aku pinter kok kalau nyimpen rahasia. Tangannya mulai iseng, merapikan kerah kemeja Bima, membetulkan posisi duduknya, lalu tiba-tiba mencolek pinggangnya. Coba senyum dikit, Mas.
Jangan tegang gitu. Tegang di sini aja udah cukup. Bima kaget. Wajahnya memerah. Mbak, maksudnya apa itu? Maya ngakak. Langsung menutup mulutnya. Hahaha, bercanda. Bercanda. Kok Mas gampang baper sih? Saat suasana makin intim, tiba-tiba, pintu rumah Maya diketuk keras dari luar. Tok, tok, tok. Maya refleks duduk tegak. Bima langsung panik. Ya ampun, siapa tuh? Jangan bilang. Dari luar terdengar suara perempuan. Ma Ayah, kamu belum tidur juga? Ini aku, Sari. Maya melotot ke arah Bima. Itu, istrinya Mas. Bima hampir jatuh dari sofa. Ya ampun, kenapa istriku bisa nongol di sini tengah malam? Maya panik setengah mati. Lalu buru-buru menarik Bima ke bawah meja kecil di ruang tamu. Sini cepet sembunyi. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, tamat riwayat kita. Bima terjepit di bawah meja, nyaris menabrak kaki Maya. Mereka saling tatap. Wajahnya hanya sejengkal. Maya berbisik sambil senyum nakal. Wih, Mas, kita jadi kayak main peta umpet ya. Bedanya, ini taruhannya nyawa rumah tangga. Sari, istri Bima, masuk sambil membawa rantang makanan. Maya, ini aku bawain sup hangat. Takutnya kamu belum makan malam. Bima tadi kan keluar sebentar. Nggak pulang-pulang. Jangan-jangan dia nyangkut di sini. Maya langsung gugup. Hahaha, nggak kok, Mbak. Mas Bima pasti di rumah. Sari menaruh rantang di meja, tepat di atas kepala Bima yang masih ngumpet. Ya udah, aku taruh sini aja ya. Besok tolong balikin rantangnya. Aku pulang dulu, takut anak bangun. Begitu Sari keluar dan pintu ditutup, Maya dan Bima terdiam beberapa detik. Napas mereka masih ngos-ngosan. Lalu, mereka berdua tertawa keras-keras. Bima, aduh, Mbak, rasanya kayak hampir ketangkep basah maling aja. Maya, hahaha, iya Mas, seru banget. Deg-degan campur ngakak, kayak nonton sinetron live. Bima masih menahan perut sambil ketawa. Tapi sumpah, aku hampir mati jantungan tadi. Maya senyum nakal, mendekat ke telinga Bima. Ya kan aku bilang, Mas, sama aku tuh hidupnya nggak bakal bosen. Selalu ada kejutan. Malam itu mereka akhirnya nggak jadi kebablasan. Tapi momen hampir ketahuan justru bikin mereka makin dekat. Hubungan mereka berubah, bukan lagi sekadar candaan tetangga, tapi rahasia kecil yang bikin mereka ketagihan. Dalam hati Maya, pelan-pelan, sebentar lagi Mas Bima nggak akan bisa nolak aku. Dalam hati Bima, ya Tuhan, kenapa rasanya aku pengen balik lagi besok?